Kesehatan, kesehatan, dan kekuatan untuk dapat menunaikan aktivitas perkuliahan. Salam dengan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara, mengawali kegiatan pertemuan perkuliahan pagi hari ini, kita memohon berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dengan berdoa membacakan Al-Quran Islam dan yang bagi agama lain silakan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bacaan surat Al-Fatihah itu saudara adalah satu-satunya surat yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu marilah kita baca dengan khusyuk, dengan tulus karena kita mengharapkan ayah inayah serta keberkahan dari aktivitas yang kita lakukan. Waktu itu kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Saudara, kita Sumatera Barat ya, berduka bencana alam ya, yang terjadi dari Madi sampai berapa kejadiannya ya, itu musibah yang luar biasa saudara, bukan korban jiwa. Menurut informasi yang kita dengar mendapatkan 41 orang yang meninggal dan masih ada lagi yang mau dicari. Nah, jadi kerugian jiwa, hilang milik harta, sawah, kemudian pertanian dan lainnya itu adalah duka yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat. Wabil khusus beberapa daerah, yakni adalah Agam, Tanah Datar, Padang, Solo, Bangkalan. Nah, itu justru saudara, marilah kita bermuhasabah diri ya, peristiwa-peristiwa alam yang terjadi itu Allah yang mengaturnya, namun kita sebagai makhluk ciptaannya perlu menghisap diri ya, hal apa kita lakukan, hal apa yang kurang kita lakukan. Nah, untuk itu mari kita kirimkan doa kepada sanak saudara kita, korban yang telah mendahului dan korban yang sangat perlu perawatan. Kita kirimkan doa semoga yang bersangkutan dan almarhumah, anak-anak, ada orang tua, yang dewasa, yang korban sebabkan meninggal karena bencana alam, kita kirimkan doa kepada mereka dengan almarhum, almarhumah yang korban bencana alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Semoga arwah almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah menjadi syahid ya, dan semua amalnya kemudian diampuni dosanya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan, ayah ibunya, sanak kerabat, dan iman, bahan kesabaran dalam menghadapi musibah. Untuk itu pada agenda kita pada pagi hari ini adalah mendengar dulu
Kelompok 3 kemarin bagaimana? Ada laporannya? Kelompok 3 kemarin? Kelompok 3 2 sesi. Laporannya akhir. Mohon tiga 2 sesi yang meminta melengkapi dan menyampaikan secara ringkas hal yang sangat masih hilang dari kemarin. Bagaimana kelompok 3? Miftahul, Nafilah, ya, Ulil, dan lain-lainnya. Sesi 202. Sudah ada? Sudah ada laporannya? Tolong dijawab. Nanti dikirim, Bu. Nanti dikirim. Ya, nanti kami kirim, Bu. Ya, ya segera ya. Sesi Ya, Bu. 203 sudah? Kelompok 3-nya? 203, kelompok 3. Tokoh-tokoh yang berpengaruh, pendidikan, jenjangnya, kurikulum, sampai kepada perbedaan dari masing lembaga itu. Bagaimana sesi 203? Izin menjawab, Bu. Nanti habis begini akan kirim, Bu. Bagaimana? Nanti segera dikirim, Bu. Ya, ditunggu ya. Jadi, baiklah, terima kasih jawabannya. Dan kita kelompok presentasi didulukan adalah 202. Ya, kemudian nanti sebagaimana yang disampaikan dalam grup WA, dilanjutkan dengan sesi 203. Masuk kepada keduanya adalah sesi penambahan materi, kritik dan saran. Nah, kemudian sesi bertanya. Oke, jadi nanti yang menambahkan materi harus menyebutkan ditujukan kepada kelompok mana. Apakah kelompok sesi 202 atau 203. Itu teknisnya disebut ya, berasal dari kelompok berapa, sesi berapa. Dan tambahan materi serta pertanyaan yang diajukan itu dibuat di dalam kolom chat atau dalam grup WA masing-masing kelompok. Oke, itu agenda kita. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 dari sesi 202. Mohon izin sebelumnya, Bu, izin mengambil alih. Silakan Minda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat menghadiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Andus Eldarni, PD, selaku Dokter Dasar Ilmu dan yang saya hormati teman hadir pada pagi hari. Baiklah, saya kemudian sebagai pandu diskusi kita pada pagi hari ini dan rekan-rekan saya yaitu Aura Ramadhani, Nur Rahmapitri, Putri Syahira, Rahmat Aidil Fikri, Syafnia Putri, Widya Rizka, dan Widya Tris. Semua anggotanya ini hadir? Winda? Hadir, Bu. Ada? Ya, silakan. Baiklah, materi pertama yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Widya. Kepada Widya saya persilahkan. Baik, Widya ini dua, Widya yang mana nih? Widya Widya kan dua.
Dia mana yang kan dulu? Widya Kristiani, Bu. Nah, silakan. Terima kasih kepada moderator. Izin Ibu, saya bacakan latar belakang. Yang dihadapi di sangat luas dan kompleks. Karena sifat suara sasarannya yaitu manusia pendidikan harus mengantisipasi hari depan. Pemahaman hari depan sangat penting karena menjadi acuan untuk masa depan. Oleh karena itu, masa pendidikan yang berpokok dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktik yang timbul dalam praktek pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu pengembangan nilai budaya dan seni yang akan disampaikan oleh Rahma. Kepada Rahma saya persilahkan. Sebelumnya maaf Bu, tadi baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan nilai seni dan nilai budaya dan seni. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek atau ilmu pengetahuan dengan teknologi. Sebagai contohnya yaitu sering satu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja dan mungkin juga penguraian tenaga kerja atau jumlah kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayaran baru, sampai berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan materinya. Bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana penunjangnya seperti sarana laboratorium dan ketenangan. Semuanya tersebut tentu membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Yang kedua yaitu seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual atau kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang cukup besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Secara khusus, kesenian dapat mengembangkan domain dari peserta didik. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang cukup besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Secara khusus, kesenian dapat mengembangkan domain dari peserta didik. Dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh-pengaruh ipteknya yaitu yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Berkembangnya IP atau ilmu pengetahuan, apakah bidang sosial, ekonomi, Ada hukum, slide-nya yang dipakai itu. Sesuaikanlah apa yang di sebagai media. Jadi yang berdasarkan ini itu yang dijelaskan. Jangan antara dia yang menyampaikan beda-beda. Coba sinkronkan. Kan itu mana slide-nya? Mana PowerPoint-nya? Tuh. Ya. Nah, mana yang Anda ceritakan itu PPT-nya, PowerPoint-nya? Atau memang tidak ada yang Anda itu di PPT-nya? Maaf Bu, itu udah sesuai PPT Bu. Mana? Iya ada. Oh, saya ada. Oh, Iya saya yang ada. dijelaskan. Tapi yang Anda uraikan itu PPT-nya nih. Kan yang tadi ini sebelumnya ini. Yang Iya masih lanjutan yang itu Bu. ya, saya kan membaca tuh isi yang di yang di PPT dengan apa yang Anda jelaskan. Iya Bu, maaf Bu. Tangan
Tadi memang di luar dalam PT ini dia menambahkan materinya sendiri, Bu. Tidak dalam Itu PPT. minta masing-masing itu dibahas. Itu yang terkait masalah seni budaya, mana yang ada masalah budaya. Dan ini kan sangat sekali yang diapakan. Apa nih? 8 orang lagi. 9 itu deh lagi dengan apa lagi. Sesu sangat apanya ini. Ya. Anda 8 orang bekerja nih kan? Atau Anda bekerja semua anggota kelompoknya nih? Hmm? In. Berarti 1 orang 1 buah slide. Ya. Itu juga makalahnya. Maka ada saya yakin terlalu sedikit sekali. Kan masih ada yang masalah mana itu dengan asli ke masalah itu. Eh, adalah saya sangat apa 8 anggota lihatnya 9-nya itu dengan cover anggota dan apa cara berbicara ya saudara jangan kerja kuliahnya asal mengerjakan tugas itu 8 ya 8 mana bobot yang 8 orang itu harusnya ada mana tanggung jawab B dengan dia membahasnya mengerjakan ya. Anda ulang lagi buat PPT nanti ya lengkapi nanti coba tentukan siapa yang mengerjakan yang mana PPT-nya itu makalahnya itu juga masing-masing anggota kelompok itu karena ini dinilai saudara saya menilai setiap orang setiap yang menyajikan pertama saya nilai makalahnya isi makalahnya kedua adalah menyampaikan ketiga powerpointnya hendaknya sekali kesempatan saudara sekali kesempatan untuk presentasi ini bagi saya itu yang saya nilai karena ya seorang saja satu bab ini bisa mengerjakan tapi karena bersama-sama dibagi kelompok tolong bobot dulu dan dicari sumber lain saya 1 orang 1 slide mengerjakan bobot SKS mata kuliah 2 SKS terlalu namanya itu kan Anda nggak nilai Anda cobalah sungguh-sungguh lah ini kan kesempatan terakhir nih tidak berapa kali lagi kita ketemu 2 kali lagi, Bu. ya. Kesempatan detik-detik akan berakhirnya perkuliahan kita ini nah, cobalah tunjukkan keseriusannya itu ya kemarin itu juga lumayan lah kemarin dikit sekarang oke lengkapi jangan ditunda tunggu pula seminggu kelompok 3 kemarin saya minta sebelum hari apa di share katanya tidak juga sampai ini kelompok 3 nah kelompok 4 kejadiannya pula seperti ini ya, padahal tugasnya itu tak banyak sederhana kok tugasnya itu kalau benar-benar mengerjakan kalau benar-benar Anda berkontribusi masing-masing anggota dan dan diupload apakah diminta di semua ada mau jadi guru nih kan bukan jadi orang biasa tapi jadi tenaga yang ingin mencerdaskan
ada isi kepalanya sedikit, ada usaha membacanya, ada dadarnya. Kalau kurang ikhtiar bagaimana pula itu? Masih muda saja sudah tidak semangat mengerjakan hal ya. Banyak di pendidik itu tidak sederhana. Itu ada kelompok ini yang nilainya merah itu. Dan diminta yang kemarin itu dimasukkan sebelum, jangan tunggu pula pada hari apanya, rupanya tidak, sampai tadi pagi belum ada yang masuk tugasnya itu. Hari ini, yang menyajikan hari ini juga begitu, 8 orang. Setidaknya 9 dengan cover, dengan anggota kelompok. Dan cukup satu orang satu slide ya. Mustahil nih mengerjakan ke-8. Belajar hati. Buat kerja sedikit satu, punya materinya juga tidak bisa dia. Nah, satu tadi si Winda tentang latar belakang saja. Kita latar belakang kemana-mana. Apa itu masa itu, nah jelas. Nah, lagi yang kedua bicara pula. Disampaikan pula poin-poinnya itu mana ini? Apa itu ya? Itu yang di konsep mana itu? Unsur sin katanya menimbulnya masalah. Ya. Apa itu masalah? Kan harusnya itu dulu yang diapakan. Tapi apa nih ya? Iya. Lanjutkan. Dan jelas nilainya merah ini. Ya, kelompok ini merahnya kemarin juga merah karena saya lihat nanti kalau silakan. Baik, maaf sebelum Bu. Lanjutkan. Yaitu tentang laju pertumbuhan penduduk yang akan disampaikan oleh Safnia. Kepada Safnia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada UM. Di sini akan menjelaskan mengenai laju pertumbuhan penduduk. Menurut Emil Salim atau Koni R. Semiawan 1991, dari sekarang hingga abad ke-21, pendudukan terjadi pertambahan jumlah penduduk meskipun gerakan berhasil karena tingkat kematian menurun lebih cepat yaitu sebesar 4,5% dari perkiraan, yaitu sebesar 4,%. Maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta komponen sebenarnya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti pembangunan nasional menjadi bertambah. Pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan serta permintaan perguruan tinggi. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air rata. Ada penduduk padat seperti di perkotaan dan yang berpenduduk jarang seperti pada desa. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan. Misalkan, dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, maka jumlah anak usia sekolah akan sembes. Jika kampung sekolah tidak bertambah, maka sebagian dari mereka terpaksa antri atau tidak sekolah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nia. Materi selanjutnya yaitu aspirasi masyarakat yang akan disampaikan kepada Putih. Kepada Putih, silakan. Terima kasih. Materi selanjutnya itu mengenai aspirasi masyarakat. Dalam 2 warsa terakhir ini, aspirasi dengan hidup yang sehat terhadap pekerjaan, mengaruhi aspirasi pendidikan. Hal ini berarti masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan status sosial mereka, sehingga aspirasi ini mengakibatkan terbu dan membanjiri sekolah. Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti seleksi siswa dan rasio guru siswa.
Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putih. Materi selanjutnya yaitu keterbelakangan budaya dan sarana yang akan disampaikan oleh Aura. Kepada Aura, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya membacakan materi mengenai keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat pendukung suatu budaya. Masyarakat kita umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang sarana dan prasarana yang baik karena kurang terdidik dan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keadaan seperti ini menimbulkan permasalahan antara lain bagaimana cara menyadarkan mereka dari keterbelakangannya, bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan dengan lebih baik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aura. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Widya. Kepada Widya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya sampaikan. Kesimpulan yaitu faktor-faktor yang pendidik Indonesia. Yang pertama, Perkemtek dan seni. Ilmu pengetahuan merupakan operasi secara sistem dan mengenai alat dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Kesenian merupakan aktivitas rekreasi manusia, individual maupun kelompok, yang menghasilkan sesuatu yang indah. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan perkembangan misalnya masalah pemerataan. Yang selanjutnya itu aspirasi masyarakat. Kecenderungan aspirasi masyarakat dari tahun ke tahun. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan atau akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan sosial mereka. Kehidupan masyarakat kita umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya melemah dan kurang sarana dan prasarana yang baik karena kurang terdidik dan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Sekian saya kembalikan. Terima kasih Widya. Sekian materi pada ini. Saya akan membuka sesi penambahan materi. Lagi nih Bang Ci. Ini. Dulu yang lainnya kemana tuh Pak? Yang tidak menyajikan? Yang tidak, beberapa orang yang tidak menyajikan? Gimana itu? Sebenarnya ada Bu, Aidil menyampaikan saran Bu. Yang satu lagi? Kan nilainya individu nih, saudara. Tidak kelompok nilainya. Nggak ikut. Tak ikut presentasi. Materinya habis Bu, karena sedikit itu. Justru itu nggak banyak yang dimasukkan, materinya lagi mau mencari. Kan? Jadi nggak ikut menyajikan namanya ini berdua orang. Ya, nah ada bahannya kan. Maka yang berdua ini cari bahan lagi. Ya, sebuah TU nih sekarang. Oke, lanjut pada apa? Penambahan materi. Banyak kok masalah-masalah pendidikan yang lain yang muncul tuh. Kalau mau. Baik, kepada Hamidah saya persilahkan.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Izin menambahkan sedikit materi mengenai perkembangan iptek dan seni. Dalam tulisannya Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Afniati menjelaskan bahwa perkembangan iptek dan ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara ekosistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi sangat berperan penting dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa melalui pembelajaran yang diperoleh di sekolah dan penemuan teknologi baru di dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Proses pelaksanaan reformasi yang dijalankan di Indonesia tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan sumber daya manusia yang kompeten. Perkembangan nilai budaya dan seni merupakan hasil kreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan menciptakan sesuatu yang bersifat original dan dorongan spontanitas seorang dalam menemukan keindahan. Ada blog Bros, situs berita nasional Indonesia saat ini memberi contoh hubungan yang erat antara pendidikan dan iptek yang menjadi hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai dan teknologi yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pada suatu wilayah. Misalnya, suatu teknologi baru yang digunakan dalam proses produksi akan menimbulkan ekonomi sosial yang baru lantaran perubahan persyaratan pekerjaan dan juga pengurangan jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai pada perkembangan gaya hidup baru. Kondisi di atas juga turut mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan mungkin rumusan baru, tunjangan pendidikan, otomatis sarana penunjangnya menimbulkan masalah pendidikan dalam skala nasional. Di samping peluh tidak langsung juga banyak pengaruh yang langsung dalam sistem pendidikan dalam bentuk berbagai macam inovasi dengan tujuan mengatasi kekurangan guru dan sekolah seperti sistem pamong dan guru relatif. Contohnya seperti dengan program diploma, perlindungan terhadap profesi guru seperti program Aku Mengajar, hampir setiap inovasi menggunakan salah karena belum ada jaminan bahwa inovasi itu membawa hasil dan setiap konsepsional dalam aspek struktur operasional. Mungkin sekian penambahan dari saya. Saya ada moderator. Baik, terima kasih kepada Hamidah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan materi? Baik, kepada Widya Wiryawan, saya persilahkan. Saya Widya Wiryawan dari sesi 02. Di sini saya akan menambahkan materi yang dipresentasikan oleh kelompok tadi, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. Yang pertama ada faktor infrastruktur, yaitu karena di Indonesia kan negara kepulauan, jadi faktor infrastruktur untuk pendidikan sangatlah sangatlah sulit karena yaitu jalur kita itu tidak satu, kita melalui jalur seperti laut, jadi kita untuk membawakan alat-alat yang akan misalnya dari Jakarta ke Papua itu sangatlah jauh. Dan yang faktor kedua menjadi penghambat pendidikan yaitu adalah seperti masalah pendidikan ataulah guru yang misalnya kita nanti ada yang guru tidak ingin ditempatkan di suatu wilayah terpencil karena yang pertama akses internet dan akses transportasi, sehingga guru jadi tidak ingin tidak ingin mengajarkan di tempat yang terpencil tadi. Dan satu lagi masalah program pemerintahan, yaitu karena sekarang ini masih diusahakan oleh pemerintah negara
sehingga seperti nanti ada jalan tol itu nanti memudahkan untuk mengakses alat-alat atau barang-barang untuk membangun suatu infrastruktur yang ada di daerah terpencil tadi. Sekian, ada salah mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Widyo Wiriawan. Apakah Wiriawan. ada menambahkan materi? Ya. Silahkan kepada Rio Syahputra. Rio Syahputra. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan materi dari kesimpulan saja, yaitu penyebaran penduduk data di seluruh tanah air menjadi tantangan dalam menyediakan dan menetapkan guru. Selain daerah padat penduduk kota-kota besar, terdapat daerah pedalaman pulau yang memiliki penduduk yang jarang.